Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, publik dibuat heboh dengan bersandingnya bendera nasional Indonesia merah putih dengan bendera bajak laut Monkey D. Luffy di seluruh penjuru negeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Laugh-Tale ada di Indonesia? Ataukah sekutu topi jerami berhasil merebut Indonesia dari pemerintahnya? Haha. One Piece adalah serial manga legendaris Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Manga ini telah dimuat di Weekly Shonen Jump sejak tahun 1997 dan telah menjadi salah satu serial manga terpopuler dan terlaris sepanjang masa. Dengan lebih dari 520 juta kopi beredar di seluruh dunia. Serial ini mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang bajak laut muda yang tubuhnya berubah menjadi seperti karet setelah memakan buah iblis bernama Gomu Gomu no Mi. Luffy bermimpi menjadi raja bajak laut dengan menemukan harta karun legendaris bernama One Piece, peninggalan mantan raja bajak laut Goldie Roger. Sepanjang perjalanannya, Luffy mengumpulkan kru yang bajak laut topi jerami, masing-masing dengan impian mereka sendiri. Mereka ialah Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, dan Jinbe. One Piece sangat populer karena beberapa alasan utama: narasi yang kuat, dunia yang luas dan detail, karakter yang kompleks, serta tema yang universal seperti persahabatan, kebebasan, dan impian. Bahkan intrik politik serta kemanusiaan yang mirip di dunia nyata. Cerita yang terus berkembang dengan misteri yang belum terpecahkan membuat penggemar terus penasaran selama puluhan tahun. Serial manga ini juga telah diadaptasi menjadi anime dan film. Penggemarnya mulai dari bocah hingga orang dewasa yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan, punya basis besar di Indonesia. Kembali ke kontroversi hebohnya pengibaran bendera One Piece di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang membuat beberapa rakyatnya tidak puas, ekonomi yang semakin rumit, sedikitnya lapangan kerja, dan pajak kian meningkat menambah bumbu-bumbu kekecewaan rakyat terhadap pemerintah. Sempat muncul tagar dan seruan Indonesia gelap kabur aja dulu yang merajalela di dunia maya Indonesia. Lalu kali ini muncul pengibaran bendera bajak laut Mugiwara, yang mana itu semua adalah bentuk ekspresi kekecewaan dan protes akan keadaan saat ini. Bendera yang dipakai dalam fenomena ini dikenal dengan nama Jolly Roger dalam serial One Piece. Bendera dengan simbol tengkorak dengan dua tulang bersilang sera. Elemen topi jerami pada tengkorak yang merupakan ciri khas dari tokoh utama dalam One Piece, Monkey D. Luffy. Bendera dengan gambar tengkorak dan tulang bersilang ini dikibarkan oleh sebagian masyarakat sebagai ekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan sebagai bentuk perlawanan terhadap keadaan sosial dan politik yang ada. Menurut beberapa warga, bendera tersebut bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece adalah simbol protes atau ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai tidak mampu melindungi hak-hak warga negara. Reaksi pemerintah terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece berbuntut panjang. Dianggap melanggar hukum, dapat dimaknai sebagai bentuk makar, dan dianggap sebagai upaya memecah belah persatuan kesatuan bangsa. Salah satu menteri berpendapat bahwa tindakan tersebut dinilai mencederai kehormatan simbol negara dan memicu kekhawatiran akan melemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa, kata orang tersebut saat jumpa pers. Akan tetapi, Presiden Republik Indonesia tidak mempermasalahkan kegiatan tersebut, lalu berpendapat kalau itu merupakan bagian dari ekspresi kreativitas anak bangsa. Pengibaran bendera One Piece, terutama bendera bajak laut topi jerami,
telah memicu reaksi mirip dengan cerita dalam anime tersebut. Pemerintah bereaksi dengan pelarangan dan pelabelan aksi tersebut sebagai tindakan yang mengancam persatuan dan bahkan makar. Mirip dengan bagaimana pemerintah dunia dalam One Piece bereaksi terhadap bajak laut dan cita-cita mereka untuk kebebasan. Figur seperti para bajak laut mungkin bisa dianalogikan sebagai rakyat Indonesia. Pemerintah dan aparat sebagai pemerintah dunia dan angkatan laut di One Piece. Sedangkan naga langit mungkin sebagai tokoh elit bengis yang ada di Indonesia. Wahahaha. Dan juga pasukan revolusioner sebagai separatis. Bercanda ya. Kesimpulan dari peristiwa ini, reaksi pemerintah terhadap pengibaran bendera One Piece mencerminkan ketegangan antara otoritas dan upaya masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Fenomena ini menyoroti bagaimana cerita fiksi dapat menjadi cermin dari realitas sosial dan politik, serta bagaimana simbol-simbol budaya dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan perlawanan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tahu sejarah, fakta, dan cerita perkembangan dari berbagai belahan dunia supaya kalian tidak ketinggalan serta bisa mengisi sedikit wawasan otak kalian yang kosong itu.